Oke, nah kali ini kita akan coba membahas soal prediksi untuk atau kisi-kisi ujian matematika wajib kelas 12 IPA maupun IPS. Nah, yang pertama kita lihat dulu soalnya ya. Nah, kali nanti di video ini ada 10 soal. Nah, kita akan bahas coba 35 soal. Nah, ini untuk part yang pertama ada 10 soal ya. Nah, pada kubus ABCD FGH, manakah garis berikut yang berpotongan dengan AC gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat kubus, misalnya kita gambarkan kubus ya. Nah, coba kita gambarkan kubus dulu. Nah, ya. Kita coba gambar misalnya seperti ini. Oke, nah ini kubus ya. Nah, ini coba kita ulang ya. Oke ya. Nah, ini kita coba garis. Nah, di sini kita buat ya A, B, C, D, E, F, G, H gitu kan. Nah, jadi A, B, C, D, F, G, H. Nah, kita perhatikan mana AC kan gitu. Nah, AC di sini kalau kita lihat perhatikan yang ini. Nah, ya kan? Nah, itu AC ya. Nah, mana yang berpotongan dengan AC? Ingat yang namanya berpotongan ya. Berpotongan, sejajar, nah itu harus diingat. Nah, berimpit ya. Kalau dia sejajar misalnya dengan AC, kalau yang sejajar misalnya. Kalau yang sejajar AC tentunya berarti ini. Yang ini. Ini contoh. Yaitu apa? EG gitu kan? Nah, itu yang sejajar. Nah, kalau misalnya yang berpotongan banyak. Ya, yang penting ingat kalau namanya berpotongan maka pasti ada salah satu titik yang sama. Jadi ingat kalau berpotongan ada satu titik yang sama. Ada titik yang sama atau satu huruf lah kita bilang. Satu huruf yang sama. Jadi kalau misalnya contoh AC ya kan? AC itu berpotongan dengan mana? Nah, bisa misalnya seperti ini. Bisa juga dia ke BD. Nah, ini bisa dia berpotongan kemari. Berpotongan. Nah, bisa juga dia berpotongan di sini dengan BC. Nah, BC juga berpotongan dia. Ini ke sini juga berpotongan. Ya kan? Nah, kemudian nanti ini ke sini. Nah, ini juga kemari bisa berpotongan juga. Misalnya AC dengan CD. Kemudian AC dengan AD juga gitu. Berpotongan juga AC dengan AB gitu. Ya, jadi berpotongan. Jadi itulah contoh-contoh yang berpotongan. Itu yang berpotongan ya. Kemudian tadi sejajar juga harus tahu ya. Kemudian nanti yang berpotongan dengan AC lagi misalnya ini juga bisa. Yang dari atas ya. Ini juga bisa. Jadi banyak sih yang berpotongan dengan AC di sini kalau kita lihat ya. Berpotongan dengan AC tadi bisa AE ya. Bisa juga CG gitu dan lain-lain. Jadi ingat kalau berpotongan di satu titik harus ada titik yang sama. Nah, itu aja ingat ya. Nah, kemudian kita lihat nomor 2. Nah, ini. Pada suatu kubus, manakah garis berikut yang sejajar dengan AD? Nah, ini ceritanya garis. Nah, jadi sama seperti yang tadi kalau kita gambar. Ya, kalau kita gambarkan ya, misalnya tadi gini. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini tadi juga kita gambarkan A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, yang mana yang sejajar dengan AD katanya? Berarti yang sejajar dengan AD kan AD-nya ini.
AD-nya kan ini. Nah yang sejajar itu ya banyak, bisa EH ya kan, bisa FG, bisa BC gitu. Jadi yang sejajar dengan AD itu adalah EH misalnya sejajar, kemudian sejajar dengan BC, kemudian sejajar dengan FG gitu. Itu yang jelas nampak ya. Nah, jadi itulah konsep sejajar di sini ya. Jadi yang sejajar itu kan misalnya seperti ini bisa, nah ini juga bisa, nah, kayak seperti ini juga bisa, itu bisa sejajar. Ya, itulah konsep sejajar. Nah, berikutnya lagi yang menjadi pertanyaan nomor 3 di sini bisa kita lihat kubus ABCD memiliki rusuk 10 cm. Yang menjadi pertanyaan itu adalah panjang BH. Nah, jadi kalau kita gambarkan misalnya ini kubus ya, ini saya buat kubus di sini. Ya, ini. Misalnya seperti inilah ya. Nah, di sini A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Jadi panjang rusuknya 10 gitu kan. Nah ditanya panjang BH-nya. Nah panjang BH berarti dari sini kemari nih. Ya kan? Nah ternyata BH itu adalah merupakan diagonal ruang gitu. Jadi kalau panjangnya sisinya ini 10 berarti ingat diagonal ruang rumusnya apa? S akar 3. Jadi kamu tinggal buat ya 10 akar 3 kira-kira gitu. Nah itulah kalau menentukan diagonal ruang. Jadi perhatikan, jadi coba gambarkan nanti kubusnya ya. Kemudian yang berikutnya ada di soalnya ya nih. Pada kubus ABCD GH. Nah ini juga sama dengan rusuk 10 jarak C ke BD. Nah kita lihat di sini. Ini dia A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Nah kalau kita perhatikan panjang rusuk 10 yang menjadi jarak C ke BD. Nah BD nya kan ini. Nah berarti yang ditanya itu apa? Jaraknya kemari. Nah jadi posisinya ini kan gambarnya seperti ini. Ini kan persegi gitu ya. Ini persegi. Nah ini merupakan diagonal. Jadi yang menjadi pertanyaan ini kemari gitu. Jadi sebenarnya dengan sangat mudah bisa kita tentukan karena ini panjangnya 10, ini juga 10. Nah, kita tahu bahwasanya diagonal bidangnya itu kan S akar 2, berarti 10 akar 2. Maka ini pasti 5 akar 2, 5 akar 2. Dan tanpa menghitung juga kita tahu bahwasanya ini setengah daripada ini juga diagonal. Maka panjang kalau kita misalkan ini X, maka CX-nya adalah itulah jarak titik ke garis ya. Langsung aja berarti 5 akar 2 gitu. Atau setengah dari AC gitu, atau setengah dari 10 akar 2. Dapatlah 5 akar 2, kira-kira gitu. Itulah dia kalau jarak titik C ke BD gitu ya. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini balok. Nah, ini balok. Pada balok ABCD GH diketahui AB-nya 6, BC-nya 8, CG-nya 5, jarak BKH. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, seperti ini. Ini balok gitu kan. Nah, di sini A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Nah panjang AB-nya 6, panjang BC 8, panjang CG-nya 5. Jadi yang ditanya itu panjang dari apa? Panjang dari BH-nya ini. Nah BH ini kan merupakan diagonal ruang. Jadi kalau kita ingat caranya diagonal ruang itu rumusnya gini aja. Akar dari P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah kalau kita perhatikan P-nya kan 6, L-nya ada 8, T-nya 5 gitu. Jadi kalian tinggal buat 6 kuadrat
8 kuadrat, 5 kuadrat. Jadi 36, 64, 25 gitu. Jadi berapa itu? Berarti ini jadi 100 ya kan? 100 jadi 125 lah. 125 itu kan 25 kali 5, dapatlah 5 akar 5. Kira-kira gitu. Itulah panjang atau jarak dari B ke H gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat besar sudut antara garis BH pada kubus ya kan. Jadi tanya itu sudutnya. Nah, kita lihat misalnya ini kubus ya. Misalnya ini A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi garis BH ke AD. Nah, ini ke sini. Nah, jadi BH dan AD ini adalah saling bersilangan. Nah, jadi kalau dua buah garis yang bersilangan, maka kita harus geser salah satu garis sehingga dia nanti bertemu gitu. Jadi dia harus bertemu. Nah, jadi kalau kita geser dia ini, nah berarti coba kita geser dulu garis yang bawah ini. Nah, ini yang adi. Kalau kita geser ini pasti kemari dia. Nah, itu. Jadi sini kan. Nah, berarti dari sini bisa kita cari misalnya ya. Ditanyakan sudutnya. Gitu. Atau ini yang kamu geser ke atas bisa juga. Nah, kalau di sini pasti otomatis kita harus ini hubungkan dia gini. Nah, ini. Ya kan? Berarti yang kita peroleh nanti segitiga ini. Nah, misalnya inilah B, inilah H, inilah C. Nah, jadi kalau BC-nya kan kita misalkanlah contoh A, berarti ini A akar 2, ini akar 3 gitu. Nah, jadi kalau kita cari sudutnya ini berarti pakai aturan cos gitu, aturan cos. Nah, cos B misalnya. Berarti apa aturan cosinus? Tinggal ini aja. A akar 3 kuadrat tambah A kuadrat kurang A akar 2 kuadrat. Kan gitu. 2 kali A kali A akar 3 gitu. 3A kuadrat 2A kuadrat per 2A kuadrat akar 3. Nah, ini kan sama ini coba 3A tambah ini kan 2, 4 kurang ini jadi 2 ya, per 2A kuadrat akar 3. Jadi ini kita coret aja, berarti sepertiga akar 3. Nah, berarti kosinus B nya itu adalah sepertiga akar 3. Jadi nanti kalau misalnya sudutnya seperti ini, kita tinggal nekan kalkulator misalnya arcos dari kosinus dari sepertiga akar 3, kira-kira gitu. Nah, tapi biasanya nanti di soalnya itu kalau ada menentukan sudut, pasti dia sudutnya itu istimewa ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, jadi bisa kita tekan kalkulator ini misalnya. Nah, ini soalnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya kita lihat lagi limas ya. Nah, kita lihat limas di sini. Limas beraturan TABCD dengan tinggi 5 dan panjang AB-nya 6 cm. Besar sudut antara TBC dan alas. Jadi ini seperti ini. Nah, ini misalnya bidang alas. Nah, ini kemari. Di sini T, di sini A, B, C, D. Benar ya? Nah, AB-nya 6. Sedangkan tingginya 5. Nah, ini ke sini 5 ya. Nah, ini 5 nih. Nah, kalau ini 5, berarti kan kita mau cari besar sudut antara apa? TBC dan alas. Nah, kalau TBC dan alas kan ini lah itu. Berarti kalau di sini ini TBC sama alas. Nah, jadi kita gini kan aja, ini tinggi. Nah, jadi alas. Nah, yang diminta itu berarti ini kemari nih. Ini kemari, kita hubungkan kemari nih. Ini dia. Nah, jadi segitiganya yang itu. Nah, ini tadi, ini alfa. Nah, inilah tadi 5.
Inilah berarti kan kita cari, berarti 3 lah ini dari mana? Setengah dari 6. Kita misalkan ini X gitu. Jadi X di sini, T di sini, kita misalkan M gitu. Jadi yang ditanya besar sudut antara TBC dan alas. Jadi tinggal kita buat aja misalnya sudutnya, berarti kan sinus apa tangen nih? Tangen ya. Tangen alfa berarti apa? 5 dibagi 3 gitu. Jadi berarti apa? Alfa itu arkus dari tangen 5/3 kira-kira gitu. Ini yang bisa kita coba jawab nantinya. Jadi caranya yang perlu dipahami ya. Jadi yang mau kita cari itu adalah sudutnya. Kecuali ditanya misalnya tangen atau misalnya sinus atau apa gitu ya. Nah jadi kita tekan arkus tangen. Jadi biasanya itu tekan, tapi kalau soal aslinya mungkin nanti nggak seperti ini ya. Jadi artinya ini angkanya mungkin lebih bagus ya. Nah itu dia. Oke, sekarang kita lihat lagi di soal berikutnya ya. Nah kita lihat di sini. Diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang rusuk alas ya kan, panjang rusuk alasnya 8. Nah ini masih 5 juga. Kita coba gambarkan. Nah ini TABCD. Ini 8, rusuk tegaknya 4 gitu. Yang ditanya nilai tangen TA antara TA dengan bidang alas, berarti kemari. Nah ini dia. Ini dia, berarti ini TA ke sini. Nah berarti ini kita proyeksikan kemari. Berarti inilah dia. Di sinilah kita misalkan X, TXA gitu. Jadi kalau ini 4, berarti kan ini kemari tadi 8 kan. Berarti 8, berarti AC-nya itu adalah 8/2 kan. Berarti AX-nya itu ya 4/2 setengahnya. Gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini panjang rusuk alasnya 4 ya tadi kan. Nah, berarti di sini rusuk tegaknya 4. Nah, kan nggak mungkin 4 dikurang ini. Jadi kita coba rubah. Berarti ini kita misalkanlah contoh, kita ganti ya. Jangan 4 misalnya, kita gantilah 6 gitu ya. Supaya lebih apa? Kalau ini 6, ya kan, ini 6. Berarti bisa kita cari depan gitu. Jadi berarti depan sama dengan akar dari ini 6 kuadrat dikurang 4/2 kuadrat. Jadi 36 dikurang 32 ya. Berarti akar 4 dapatlah 2. Jadi tanya tangen. Berarti depan per samping. Jadi dapatlah 2/4/2. Jadi kalau kita coret ini 1/2/2. Itulah tangennya. Atau boleh kita buat 1/4/2 kira-kira gitu. Nah itulah nilai tangen daripada alfa. Nah ini kita ganti ya tadi ya. Nah kalau 4 dia nggak dapat, dia nggak bisa simirin menguranginya ya. Nah itu kita rubah. Nah ya oke. Yang berikutnya, perhatikan kubus ya kan. Perhatikan kubus ABCD dengan panjang rusuk. Nah langsung aja kita lihat nih kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H gitu kan. Panjang rusuk 5. Jadi tanya jarak apa? B ke DF ke sini. Nah ini. Jadi yang ditanya itu jaraknya kemari. Jadi otomatis kita hubungkan ini. Nah ini dia. Jadi sini D, di sini F, di sinilah B gitu. Nah panjang dari BF itu kan 5. Ini juga berarti 5/2. Dan ini pasti 5/3. Jadi pertanyaannya kalau kita misalkan ini X, berarti BX langsung aja kamu kalikan 5/2 kalikan dengan 5/5/3 gitu. Tegak kali datar bagi miring gitu ya. Jadi coret 5/2 per akar 3 atau kali sekawan lagi bisa
5 akar 6 per 3, kira-kira gitu. Oke, seperti itu caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu dia untuk part yang pertama dari soal nomor 1 sampai dengan 10 ya. Oh, satu lagi kita lihat di sini. Satu lagi ya, kita lihat nih. Nah ini, diketahui kubus ABCD GH. Nah ini kita buat di sini ya. Nah sama juga ini. A B C D E F G H gitu. Yang ditanya adalah ruang rusuknya 3. Jadi alfa adalah sudut antara BF. BF itu kan ini. BF. BF-nya ini dengan ACF. ACF inilah dia ACF ini. Jadi ini dengan ini katanya. Bagaimana sudutnya? Nah, jadi kalau kita perhatikan di situ, sudut antara bidang ini berarti tentunya yang mana, kan gitu. Jadi yang sejajar dengan inilah kita tarik. Yang sejajar dengan ini bisa misalnya kemari. Nah, ke sini. Nah, ini dia ini. Pertengahannya ini. Jadi sudutnya itu ini. Ini dia. Ya ke sini. Jadi tadi yang di sini ke sini dia. Atau kemari juga bisa, sama aja. Ini alfa, ini juga alfa sama. Jadi kalau kita hubungkan dia posisinya gini. Nah, inilah tadi misalnya ini alfa gitu. Siku-siku di sini. Tadi udah tahu kita kan. Berarti panjang tadi kan 3, berarti otomatis ini jadi 3/2 akar 2 gitu. Kalau ini jelas 3. Nah, ini yang kita cari. Nah, kalau kita misalnya mencari tangen kan, berarti tangen itu kan depan per samping. Berarti tangen daripada alfa ini berarti 3/2 akar 2 bagi 3. Berarti jadi 3/6 akar 2 atau jadinya setengah akar 2, kira-kira gitu. Ya. Berarti 3/6 akar 2. Karena ini tadi 3 akar 2 kan, 3/2 akar 2. Nah, kemudian ini 3 gitu. Jadi sama, langsung kita bagikan aja. Oke, seperti itulah caranya, mudah-mudahan bisa dikuasai ya.